keutamaan dari orang yang menjenguk orang yang sakit adalah dia akan mendapatkan berupa rahmat yang didoakan oleh para malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kalamullahi azza wa jal wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini seperti biasa pada hari Senin, materi yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini ada beberapa materi, ada beberapa poin. Kemarin sudah kita bahas 3 poin. Yang pertama, amalan yang berpahala besar adalah mendoakan seorang muslim yang tidak berada di hadapannya. Karena mendoakan orang muslim yang tidak ada di hadapannya itu termasuk doa yang makbul, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kedua, kemarin sudah kita bahas tentang doa masuk pasar. Mudah-mudahan ini sudah dipraktikkan Bapak Ibu yang muliakan. Doa masuk pasar, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dengan seperti itu Bapak Ibu akan dicatat 1.000.000 kebaikan, akan dihapus 1.000.000 kesalahan, dan akan dibangunkan rumah di dalam surga dan diangkat 1.000.000 derajat. Nah, ini amalan yang sangat mudah tetapi memiliki pahala yang sangat luar biasa. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas tentang poin yang ketiga, yaitu keutamaan memberi kelonggaran bagi orang yang berhutang. Jadi kemarin perlu kita ingat bahwasanya berhutang itu tidak boleh ada niatan untuk mengambil keuntungan. Tetapi sebaik-baik orang yang berhutang adalah dengan membayarnya dengan kebaikan yang lebih. Sehingga orang yang berhutang, dia boleh menambah dengan kesadaran dirinya. Tetapi tidak boleh ada permintaan dari orang yang memberi piutang.
Baik Bapak Ibu yang muliakan, poin yang berikutnya yaitu keutamaan menjenguk orang sakit. Keutamaan menjenguk orang sakit. Di sini ada beberapa poin, yaitu orang yang menjenguk orang sakit akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Jika dia mendoakan di pagi hari, maka dia akan didoakan. Dia menjenguknya di pagi hari, dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Jika dia mendatangi atau menjenguk orang sakit di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai di pagi hari. Ini tidak main-main. 70.000 malaikat makhluk Allah yang mulia, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang yang menjenguk orang sakit. Kemudian poin berikutnya juga orang yang menjenguk orang sakit, maka dia seakan-akan berjalan sambil memetik buah-buahan di surga. Sampai dia masuk atau sampai dia duduk di samping orang yang dia jenguk. Nah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, ini keutamaan yang luar biasa tentang menjenguk orang sakit. Nah, mari kita bahas bersama Bapak Ibu tentang keutamaan dari menjenguk orang sakit. Setiap muslim memiliki kewajiban. Dan seorang muslim memiliki hak. Di antara hak seorang muslim adalah, atau kewajiban seorang muslim adalah, ketika ada saudaranya sakit, maka kita punya kewajiban untuk menjenguknya. Dan dengan menjenguk orang sakit, itu akan membuat hatinya lebih bersemangat, tidak merasa sendiri, mungkin bisa dibesarkan hatinya, dan lain sebagainya. Banyak sekali keuntungan seseorang menjenguk orang sakit. Kita sendiri ya, kalau sakit kemudian tetangga-tetangga, saudara-saudara, teman pengajian, teman haji, teman umroh, kemudian dia mau datang menjenguk, tentu kita akan senang. Begitulah keadaan orang yang dijenguk ketika dirinya sakit. Dan di sini amalan menjenguk orang sakit adalah ternyata amalan yang sungguh luar biasa. Menjenguk orang sakit ternyata amalan yang sungguh luar biasa. Dan ketika Rasulullah SAW, Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW dari Gua Hira bertemu dengan Malaikat Jibril, kemudian beliau turun dari Gua Hira dengan berlari karena ketakutan, lalu kemudian masuklah beliau ke rumahnya sambil berkata kepada istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Kemudian beliau diselimuti dan beliau
sampai beliau tenang. Setelah itu Rasulullah SAW menceritakan apa yang beliau alami di Gua Hiro kepada istri tercintanya. Beliau mengatakan, inni khasyitu ala nafsi. Sesungguhnya aku sangat takut akan terjadi sesuatu kepadaku. Aku khawatir, tadi aku bertemu dengan makhluk yang aneh, dan aku khawatir akan terjadi sesuatu kepadaku. Nah, peran Khadijah ketika itu salah satu yang beliau ucapkan adalah, demi Allah wahai suamiku, tidak akan ada orang yang mencelakaimu. Tidak akan ada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kenapa? Fa innaka la tasilir rahim. Karena engkau orang yang gemar bersilaturahim. Engkau suka menjenguk orang sakit. Engkau suka membantu orang fakir miskin. Jadi kebaikan-kebaikan Nabi itu disampaikan sebagai bentuk bahwa engkau ini orang baik. Tidak mungkin ada orang yang ingin berbuat jahat kepadamu. Kalau kamu orang jahat, lalu orang lain berbuat jahat, wajar. Tapi kalau ini orang yang paling baik, mana mungkin ada orang yang mau berbuat jahat kepadamu. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan, salah satu kebiasaan Rasulullah SAW adalah beliau suka sekali dengan menjenguk orang yang sedang sakit. Nah di antara hadis yang disebutkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada hadis dari riwayat At-Tirmidzi dan juga riwayat Ibnu Majah dan juga riwayat Imam Ahmad, dan sanad hadis ini adalah sahih. Sanad hadis ini adalah sahih. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu," ketika ada seseorang menjenguk saudaranya Muslim, masya fi khirafatil jannah. Kalau ada orang yang menjenguk saudaranya Muslim, maka dia seakan-akan berjalan sambil memetik buah di surga. Sehingga dia sampai dia duduk di samping orang yang sedang sakit. Faida jalasa ghamaratur rahmah. Ketika dia sudah sampai, ini selama dia berangkat dari rumahnya, baik itu jalan kaki atau dia naik kendaraan, maka seperti dia berjalan sambil memetik buah-buah yang ada di dalam surga. Artinya ini kebaikan. Langkah-langkahnya itu merupakan kebaikan. Ini diisyaratkan dengan orang yang mendatangi orang sakit, menjenguk orang sakit, maka dia seolah-olah sedang memetik, berjalan sambil memetik buah dalam surga. Ini menunjukkan keutamaan bahwa langkah kita ke rumah orang yang sedang sakit itu adalah langkah yang diberkahi. Faida kana ghudwatan, kalau dia menjenguknya di pagi hari, maka shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Maka 70.000 malaikat, ini enggak tanggung-tanggung, 70.000 malaikat akan bersolawat atau akan memintakan rahmat kepada Allah untuk orang tersebut sampai di pagi hari. Wa in kana masa'an shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Kalau dia menjenguknya di sore hari, maka malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat akan
mendoakannya, memintakan rahmat kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut sampai di pagi hari. Hadis ini secara status adalah sahih. Artinya ini kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini Bapak Ibu yang muliakan, keutamaan dari orang yang menjenguk orang yang sakit adalah dia akan mendapatkan berupa rahmat yang didoakan oleh para malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat. Tentunya ketika malaikat yang memintakan ampunan, ketika malaikat yang memintakan rahmat kepada Allah untuk si fulan, maka kemungkinannya dikabulkan itu sangat banyak. Nah, Bapak Ibu yang kemuliakan, karena apa? Seorang muslim ini atau manusia ini adalah makhluk sosial. Di mana kita tidak bisa hidup sendirian. Kita harus bersosial dengan orang lain, kita menjenguk saudara kita, berinteraksi dengan kita, dan ini adalah akhlak yang terpuji. Kami pernah ketika di Madinah, ada beberapa orang-orang Saudi, pemuda-pemuda Saudi, yang punya kegiatan unik sekali. Kami sampai terinspirasi, di mana anak-anak muda ini setiap hari Jumat, selesai mereka sholat Jumat, mereka itu mendatangi rumah sakit, mendatangi rumah sakit dengan membawa, waktu itu masih modelnya kaset. Kalau sekarang CD atau mungkin dulu masih seperti itu. Dia datang, ngasih hadiah, kemudian dia doakan semoga cepat sembuh. Dia minta untuk bersabar atas cobaan seperti ini. Dan dikatakan bahwa insya Allah kalau sabar, dosa-dosanya akan berguguran. Dan itu terlihat di raut wajah orang yang dijenguk meskipun tidak kenal. Ini anak-anak muda ini tidak kenal dengan orang tersebut. Dia hanya punya satu kelompok komunitas, yaitu komunitas menjenguk orang sakit setiap hari Jumat. Dia kunjungi. Nah, ini mungkin bisa dibuat agenda Bapak Ibu. Mungkin di PKU atau di rumah sakit Islam. Kita ada takmir. Jadi salah satu takmir itu bukan cuma sholat dan pengajian saja. Mungkin salah satunya adalah takmir punya agenda menjenguk orang sakit di rumah sakit. Jadi ini amalan yang sangat luar biasa, memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang muliakan, tentu kita perlu memiliki adab-adab. Adab-adab dalam menjenguk orang sakit itu apa yang seharusnya kita lakukan ketika menjenguk orang sakit. Supaya apa? Supaya amalan seperti ini, di samping itu amalan yang memiliki pahala luar biasa, tapi juga kita mengikuti bagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjenguk orang yang sakit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menjenguk orang sakit. Yang pertama adalah memberikan kesenangan di hati orang yang sakit. Jadi kalau ngobrollah dengan obrolan yang menyejukkan. Kalau berbicara, bicaralah yang membuat orang itu merasa
tidak terbebani dengan penyakitnya. Nah ini supaya apa? Supaya hati orang yang sedang sakit itu dibesarkan. Dia dimuliakan. Supaya dia pikirannya tidak stres dan akan cepat untuk bisa sembuh. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, wanita juga boleh menjenguk laki-laki. Tapi dengan catatan tentunya, kalau dia bukan mahramnya, ya tentu harus aman dari fitnah. Ya, tidak boleh sendirian. Harus ditemani orang lain. Harus menutup auratnya. Tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Jika ini terpenuhi, maka tidak masalah. Wanita menjenguk laki-laki ataupun sebaliknya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kadang kita merasa kalau menjenguk orang sakit itu menjenguknya orang yang bisa diajak bicara. Tapi kalau orang yang sakitnya koma, wah sudah usah dijenguk, percuma, dia juga tidak paham atau tidak merasa dengan kita. Ini keliru anggapan yang seperti ini. Jadi menjenguk orang sakit itu apapun keadaannya. Hatta orang yang sakit ini dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri. Itu tetap kita menjenguknya. Kenapa menjenguknya? Padahal orang yang sakit itu tidak bisa mendengar, mungkin tidak bisa mendengar kita. Tetapi Bapak Ibu yang muliakan, meskipun dia tidak mendengarkan kita, minimal kita akan mendoakannya. Minimal kita akan meruqyah. Karena nanti dianjurkan untuk meruqyah orang yang sedang sakit. Dengan cara apa? Misalkan dia sakit di bagian lengan. Dia sakit di bagian lengan. Maka tempelkan telapak tangan kita ini di bagian yang sakit. Di bagian orang yang sakit. Misalkan dia sakit bagian tangannya, di lengannya, tempelkan telapak tangan kita di bagian yang sakit. Kemudian bacakan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, dan bacakan surat An-Nas 3 kali. Lalu tiup. Bukan an-nafkhu itu niup, tapi ada sesuatu yang keluar. Disebul ya, mungkin bahasa kita lebih cocoknya disebul. Nah, disebul. Setelah itu usapkan pada bagian yang sakit tadi. Ini salah satu cara meruqyah orang yang sedang sakit. Nah, bagaimana kalau yang sakit ini beda agama dengan kita? Bagaimana kalau yang sakit itu orang Nasrani? Bagaimana yang sakit itu orang Buddha atau orang non-Muslim? Dalam hal menjenguk orang yang beda agama dengan kita, para ulama ada khilaf dalam masalah ini. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan makruh menjenguk orang non-Muslim. Alasannya karena dengan menjenguknya berarti kita memuliakannya. Tapi sebagian ulama mengatakan
tidak makruh dan itu mubah, boleh. Boleh kita menjenguk orang sakit. Jadi boleh kita menjenguk orang sakit meskipun dia beda agama dengan kita dalam rangka untuk menarik ya, supaya dia tertarik dengan Islam. Bagaimana Islam ini ternyata punya simpati meskipun beda agama. Orang Islam itu ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Orang Islam ternyata ramah-ramah. Nah, sikap-sikap seperti ini justru akan membuat orang yang di luar agama ini akan merasa nyaman jika dia berdekatan dengan orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Sehingga menurut para ulama sebagian mengatakan tidak masalah atau boleh menjenguk orang meskipun dia beda agama. Apalagi dengan niatan supaya kita menunjukkan akhlak Islam. Supaya kita menunjukkan akhlak Islam dan dia supaya tertarik. Supaya dia tertarik dengan Islam. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menengok orang yang melempari beliau dengan kotoran. Rasulullah juga menengok anak dari orang Yahudi. Dan ini beliau lakukan, menunjukkan akhlak yang terpuji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun waktunya tentu waktu menjenguk orang sakit ya fleksibel. Kalau dia di rumah sakit ya tentunya ngikuti aturan rumah sakit. Hanya saja disarankan tidak berlama-lama dalam menjenguk orang sakit. Kenapa? Karena orang yang sakit ini sedang sibuk dengan penyakitnya. Sehingga kalau harus berlama-lama di situ, dia harus ngobrol dengan orang banyak, ini akan membuat dia kurang nyaman. Nah, kemudian berikutnya orang yang sakit atau orang yang menjenguk orang sakit dianjurkan untuk duduk di dekat kepala. Jadi kita dianjurkan untuk duduk atau berada, kalau kita berdiri nggak ada tempat duduk, kita berada di samping kepala orang yang sedang sakit. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan seperti itu. Beliau ketika menjenguk orang sakit, beliau duduk di dekat kepala orang yang sedang sakit. Nah, apa yang beliau lakukan? Ini supaya terlihat keakraban, dengan orang yang sedang sakit. Dan kita bisa langsung meletakkan tangan kita di orang sakit ini dalam rangka untuk meruqyah tadi yang membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu bisa kita lakukan ketika kita dekat dengan orang sakit posisinya. Kemudian Bapak Ibu yang muliakan, di antara adab menjenguk orang sakit adalah menanyakan keadaannya. Bagaimana? Tidak ada apa-apa. Tohurun insya Allah. Artinya tohurun ini yang sering kalau kita ada WA grup, ada yang sakit, terus ada yang bilang tohurun insya Allah. Apa tohurun insya Allah itu artinya tohur insya Allah. Artinya tidak apa-apa. Kamu insya Allah akan sembuh. Ini nyenengke, membuat orang itu hatinya dibanggakan. Tohur insya Allah. Kamu nggak apa-apa. Insya Allah kamu pasti akan sembuh. Jadi menjenguk orang sakit, kita tanyakan keadaannya. Dan menjenguk orang sakit tidak diperkenankan untuk berkata-kata yang jelek. Tidak diperkenankan untuk berkata-kata yang jelek. Kenapa? Karena menjenguk orang yang sakit
maka ucapan-ucapannya itu akan diaminkan oleh para malaikat. Akan diaminkan oleh para malaikat. Sehingga sebaiknya ucapan-ucapan orang yang menjenguk orang sakit itu tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Contohnya tadi, tohurun insya Allah. La ba'sa tohurun insya Allah. Tidak apa-apa, insya Allah kamu pasti akan sembuh. Di antara adab yang lain adalah disunahkan untuk, tadi sudah ya, meletakkan tangannya di tubuh orang yang sakit, seperti di lengan atau di kening, maka akan berpengaruh meringankan beban orang yang sedang sakit. Kemudian juga tadi sudah kami sampaikan disunahkan untuk meruqyah. Ruqyah itu siapa saja, jadi tidak harus ustadz. Ruqyah ini bisa Bapak Ibu, bisa ruqyah. Dan ini malah justru dianjurkan kita ruqyah mandiri. Jadi Bapak Ibu sudah bisa ruqyah mandiri. Dengan cara apa ya? Dengan cara niat yang benar dalam hati. Kemudian bacakan Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, lalu tiupkan. Lalu usap pada bagian yang sakit. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, juga dalam kitab Sahih Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Malik ini meriwayatkan tentang meruqyah orang yang sedang sakit. Nah, jika kita mendapati orang yang sakit kok nampak ada tanda-tanda kematian. Nampak ada tanda-tanda kematian. Mungkin dia sakitnya parah sekali. Nah, untuk seperti ini seharusnya kita ya orang yang menjenguk orang sakit ini memberikan nasihat yang baik. Seperti jangan putus asa, banyak-banyak bertaubat, atau ditalqin, ayo ucapkan la ilaha illallah. Jadi ditalqin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakinu mautakum. Talkinlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Dengan ucapan tidak ada sesembahan yang pantas disembah kecuali Allah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa perintah talqin ini hukumnya adalah sunnah. Jadi mentalqin orang yang ada indikasi-indikasi akan meninggal, maka hukumnya adalah sunnah. Dan ini yang perlu kami luruskan kembali, cara mentalqin. Cara mentalqin orang yang sakit yang ada tanda-tanda kematian. Bagaimana caranya? Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang ucapan yang keluar dari mulutnya yang terakhir adalah la ilaha illallah, maka dijamin pasti masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, yang terpenting adalah ucapan yang terakhir, suara yang keluar dari mulutnya, itu la ilaha illallah. Sehingga kalau ada orang sedang sakaratul maut, lalu kita bisikkan pelan-pelan di telinga kanannya, kita sampaikan dia, katakan la ilaha illallah pelan-pelan.
Nah, ketika dia kok mengikuti apa yang kita perintahkan, kok dia mengatakan la ilaha illallah meskipun lirih, maka sudah cukup. Jangan dilanjutkan lagi. Jadi jangan mentalkin orang sakit seperti mengajari tajwid. Ayo ulangi. Ayo ulangi. Enggak. Yang penting adalah ucapan terakhirnya itu la ilaha illallah. Jadi kalau dia sudah mengucap la ilaha illallah, stop. Dia sudah la ilaha illallah. Diam, stop. Nanti kalau dia ngomong lagi, dia ngomong lagi, ngelindur lagi, mengucapkan apa-apa lagi, nanti kita bimbing lagi, ayo ucapkan lagi. La ilaha illallah. Nah, ini cara yang benar di dalam mentalkin orang yang akan meninggal dunia. Jadi ini Bapak Ibu yang muliakan, beberapa hal yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Di antara hukum-hukumnya, kemudian di antara adab-adab menjenguk orang sakit, ini dan faedahnya atau keutamaannya sungguh luar biasa. Nah, ini poin yang keempat dari yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Berikutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, berikutnya adalah amalan yang ringan tetapi pahalanya besar. Pahalanya bergunung-gunung, pahalanya sangat besar sekali. Apa itu? Nah, ini perlu sekali Bapak Ibu, yaitu istri yang ridho kepada suaminya. Jadi amalan wanita itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tapi amalan selain itu ada yang lebih utama, yaitu mencari ridho Allah dengan melalui ridhonya suami. Sebagaimana ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tuanya, maka ridhonya Allah pun akan terletak di ridhonya istri, akan terletak pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah terletak pada ridhonya suami. Sebagaimana surga ada di bawah telapak kaki ibu, maka bagi seorang wanita surganya adalah ada di telapak kaki suaminya. Nah, poin yang keempat ini jangan dianggap remeh. Poin yang keempat ini jangan dianggap remeh, yaitu istri yang mencari ridhonya suami. Kami sebutkan hadis, sudah ditampilkan Ustaz Asnun. Dalam hadis disebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," jika seorang wanita melakukan sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, dan dia puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, lalu dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dia pun taat kepada suaminya, berbakti kepada suaminya, qila laha, maka dikatakan kepada wanita ini, Allah berkata kepada wanita salehah ini,
Udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wahai wanita salihah, silahkan engkau masuk surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan, yang engkau sukai, silahkan. Subhanallah. Padahal surga itu punya pintu khusus. Ada pintu roya, ada pintu puasa, pintu zakat. Nah, khusus untuk wanita yang taat kepada suaminya, sholat 5 waktu, menjaga kehormatannya, puasa bulan Ramadan, dia diberikan satu keistimewaan oleh Allah, dikatakan silakan mau masuk surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Nah, maka dari itu mungkin ini cocoknya nasihat untuk para ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu, mungkin setiap orang pasti ada ujiannya. Ada yang diuji oleh Allah dengan suaminya. Ada yang diuji oleh Allah dengan istrinya. Ada yang diuji oleh Allah dengan anak-anaknya. Ada yang diuji oleh Allah dengan hartanya. Ada yang diuji Allah dengan pangkatnya. Semua itu ujian. Semua itu adalah ujian. Mari kita tengok Bapak Ibu bagaimana Allah menciptakan manusia pertama Nabi Adam. Bagaimana Allah menciptakan manusia pertama Nabi Adam. Nabi Adam oleh Allah diciptakan dari tanah. Dan kemudian beliau dimasukkan ke dalam surga. Beliau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi ternyata surga ini tidak bisa nikmat kalau tidak ada partnernya. Tidak ada partnernya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakanlah Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Allah tidak ciptakan Hawa dari tanah lagi, tidak. Allah tidak ciptakan Hawa dari tanah lagi. Tapi Allah ambilkan dari tulang rusuknya Nabi Adam, Hawa. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan? Karena saking memerlukannya, saking butuhnya antara suami dan istri. Maka tidak benar, dan ini tidak masuk di naluri atau hati. Orang tidak butuh suami, atau suami laki-laki tidak butuh istri, itu tidak normal. Semua orang pasti membutuhkannya. Semua orang pasti membutuhkannya. Maka kalau kita lihat peranan Hawa terhadap Adam, itu adalah penyempurna. Jadi Adam tidak bisa menikmati kehidupan di surga tanpa Hawa. Jadi dengan Adam masuk surga, tapi sendirian itu tidak nikmat. Meskipun itu nikmat, tapi ada sesuatu yang diperlukan oleh manusia seperti Adam. Yang diperlukan manusia seperti Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa, dan Allah ciptakan Hawa ini bukan dari tanah liat lagi, tapi dari tulang rusuknya Adam. Itu merupakan kedekatan antara laki-laki dan perempuan, saling membutuhkan, saling memerlukan satu sama lain.
Jadi kalau wanita faham akan tugas utamanya, yaitu wanita ini bukan untuk menyaingi laki-laki. Karena apa? Apapun yang dilakukan oleh wanita tidak akan mampu untuk menyaingi laki-laki. Kenapa? Tidak akan mampu untuk disamakan dengan laki-laki. Maaf, bukan nyaingi, tapi disamakan. Bukan berarti wanita lebih rendah daripada laki-laki, tidak. Ada laki-laki, satu wanita lebih mulia daripada jutaan manusia, jutaan laki-laki. Ada satu wanita lebih mulia daripada ribuan laki-laki. Banyak. Siapa yang lebih mulia daripada Aisyah? Daripada Maryam? Siapa lebih mulia daripada Khadijah? Dibanding dengan laki-laki 100.000, tentu lebih mulia mereka. Lebih mulia mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan wanita ini adalah pelengkap. Jadi kalau tidak ada wanita, laki-laki ya tidak akan ada menikmati hidup. Ya, tidak akan menikmati hidup. Makanya wanita ini adalah seperti sehebat-hebatnya ayam ataupun seenak-enaknya daging, kalau tidak dikasih bumbu ya anyep. Bukan berarti bumbu ini lebih rendah daripada daging, tidak. Tetapi tanpa bumbu, daging itu tidak ada apa-apanya. Tanpa bumbu, tidak ada apa-apanya. Makanya Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau wanita-wanita muslimah memahami kedudukan mereka di dunia seperti apa. Di dunia ini kan tujuannya adalah mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Nah, karena apa? Karena kalau kita mencari ridho Allah, maka harus yang kita raih adalah bagaimana Allah supaya ridho. Nah, ridhonya Allah terletak pada ridhonya suami. Mari kita lihat Bapak Ibu yang muliakan, bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di dalam surga? Qulna bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, kullu wadudin walud. Wanita yang penyayang lagi subur. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha. Ketika si wanita ini ia marah kepada suami, marah kepada istrinya, atau diperlakukan buruk oleh suaminya sehingga suaminya marah kepadanya, apa yang dilakukan oleh wanita surga ini? Dia katakan, qalat hadhihi yadi fi yadik. Lihatlah, tanganku ada di atas tanganmu. La aktahilu bi ghamdi hatta tardha. Mataku tidak akan bisa terpejam sehingga engkau ridho dan memaafkanku. Sehingga luar biasa Bapak Ibu kalau ada istri ketika suaminya marah, lalu dia letakkan telapak tangannya di telapak tangan suaminya. Lalu ia katakan, demi Allah, mataku tidak akan bisa terpejam sehingga engkau ridho kepadaku, sehingga engkau memaafkanku. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nah, dengan perilaku seperti ini, maka akan muncullah kebahagiaan. Akan muncullah kebahagiaan. Maka kami sampaikan kepada para ibu-ibu,
jadikan bakti wanita ini kepada suaminya yang kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Lakukan bakti kepada suami ini ikhlas dalam rangka mencari ridhonya Allah. Dengan bersungguh-sungguh, dengan cara yang baik, kita melayani suami dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi fa aba alaihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolak, enggan, tidak mau mendatangi suaminya, tidak mau memenuhi panggilan suaminya. Illa kana alladzi fis sama sakhitan. Kecuali penduduk di langit akan murka kepada wanita tersebut. Hatta yarda'anha, sampai suaminya ridho dan memaafkan istrinya. Nah, ini Bapak Ibu yang muliakan, ini sebuah pembahasan yang bagus sekali. Di mana bagaimana seorang istri yang kalau kita lihat orang-orang barat menganggap bahwasannya wanita Islam ini seperti Buddha, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa karirnya. Ini keliru. Islam tidak pernah melarang wanita berkarir. Khadijah itu orang kaya, pedagang ulung. Tapi dia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Jadi kebaikan kita yang kita lakukan kepada suami itu akan berdampak ridhonya Allah kepada kita. Tahukah ibu-ibu bahwasanya penolakan kita kepada suami atau pembangkangan kita kepada suami, pembangkangan wanita kepada suaminya itu akan mengakibatkan salatnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Mishkatul Masabih. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya. Tidak bisa naik ke langit. Sholatnya tidak diterima. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang jadi imam tapi jamaahnya tidak ada yang senang. Ini enggak. Jadi imam-imam yang model seperti ini enggak harus ditegur loh. Begitu lihat ada makmumnya tidak senang, itu ya sudah, lebih baik saya tidak usah jadi imam. Kenapa? Karena sholat tidak akan diterima kalau imam itu dibenci oleh makmumnya. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Dan seorang istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Ini hati-hati. Wa akhwani mutasaramani. Dan 2 saudara yang saling mendiamkan, memutuskan hubungan silaturahim. Ini Bapak Ibu, betapa
besarnya dosa seorang wanita yang membuat suaminya ini marah kepadanya. Maka perlu bagi ibu-ibu bagaimana membuat suami ini ridha. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin. Siapa saja wanita yang meninggal dunia, lalu suaminya ridha bahwa apa yang sudah dilakukan istrinya itu sudah melaksanakan kewajiban sebagai istri, maka Rasulullah mengatakan pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan, meskipun demikian Bapak Ibu yang muliakan, bukan berarti suami boleh, wah ini cocok ini ceramahnya Ustaz Agus untuk suami-suami dapat angin segar. Enggak. Suami mendapatkan kemuliaan seperti ini karena dia memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Ingat para suami, ingat ya, waktu bapak-bapak ini nembung gadis ke orang tuanya, sambil rodok dingkluk, Pak, nyuwun pangapunten, saya suka dengan anak bapak, sambil minta ngemis-ngemis gitu. Orang tuanya mendidiknya, mengasuhnya dari kecil sampai gadis, sampai dia salihah. Lalu tiba-tiba dia datang, laki-laki yang baru dikenal, dan dia harus ditaati lebih daripada orang tuanya. Tapi orang tuanya rela. Orang tua ini rela menyerahkan gadisnya kepada orang yang baru dia kenali. Apa yang dia lakukan? Orang tuanya mengatakan, angkah tuka, aku nikahkan engkau dengan putriku Fulana binti Fulan, dengan mahar atau mas kawin ini dan itu. Maka si laki-laki ini menjawab, qabiltu, aku terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin yang tadi disebutkan di atas, dibayar tunai. Apa makna daripada kalimat qabiltu, Bapak-bapak? Ketika bapak-bapak mengatakan aku terima nikahnya, itu artinya bapak-bapak siap menanggung semua resiko yang dilakukan oleh istrinya ini. Jika sampai istrinya tidak bisa ngaji, dia yang harus bertanggung jawab dunia dan akhirat. Jika istri tidak bisa sholat, tidak bisa wudhu, dia bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Begitu si istri tidak menutup aurat, dia bertanggung jawab. Orang tuanya sudah selesai. Orang tuanya sudah selesai. Maka dia bertanggung jawab. Kalau sampai ada wanita yang masuk ke dalam neraka, maka suami yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban. Kok bisa istri masuk neraka? Apa kamu nggak pernah mengingatkan sholat? Apakah kamu nggak pernah mengingatkan untuk berhijab? Apakah kamu nggak mengingatkan dia sering hibah tetangganya? Maka suami harus bertanggung jawab. Itu makna qabiltu nikah. Aku terima nikahnya. Makanya Allah katakan dalam ayat bahwasannya akad nikah itu adalah mitsaqan ghalidha. Sebuah perjanjian yang sangat kuat, perjanjian sangat besar, sangat agung. Jadi jangan kemudian dengan materi ini kemudian suami boleh semena-mena kepada istrinya, kamu kalau masuk surga taat pada saya. Enggak juga seperti itu. Suami juga harus menjadi orang yang pemimpin yang ditaati. Untuk mentaati suami tidak harus suami ini tidak punya salah. Bapak Ibu, suami itu bukan malaikat.
maka selama dia tidak memerintahkan maksiat, maka wajib untuk taat kepadanya. Wajib taat kepadanya. Baik, karena waktu kurang 7 menit lagi, kami langsung ke poin berikutnya, yaitu amalan yang terakhir, yaitu fadilah keutamaan mensolatkan jenazah dan mengantarkan sampai kuburan. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Ini kadang-kadang khususnya kalau kami di Jawa atau di Jogja ini banyak, kalau di desa-desa itu justru yang banyak takziah itu ibu-ibu. Tapi sedikit yang nyolati. Mungkin 1-2 yang nyolatkan. Yang lainnya hanya setor muka, yang penting ngetok, yang penting nyemplungkan amplop yang nilainya juga nggak seberapa. Padahal itu kesempatan untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi kalau mau layat ibu-ibu, bawa mukena. Atau pakaian yang sudah menutup aurat, tidak harus mukena. Dan menyolatkan jenazah. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, "Man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratan." Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai menyolatkannya, maka akan mendapatkan 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfan. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, dikuburkan, falahu qiratan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Qila wa mal qiratan. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu qirat? 2 qirat itu apa?" Qala mislal jabalainil azimaini. 2 qirat itu seperti gunung yang sangat besar. Seperti gunung yang sangat besar. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan, jangan sampai ketinggalan. Kalau ada orang yang meninggal, maka ambil amalan yaitu dengan cara kita menyolatkan jenazah. Nah, apa hukum menyolatkan jenazah? Memang menyolatkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Karena Rasulullah SAW ketika beliau ada jenazah, Rasulullah nanya, dia punya utang enggak? Punya ya Rasulullah. Sudah dilunasi belum? Belum ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Kalau demikian, solatkanlah kalian. Dan saya tidak akan menyolatkan orang yang punya hutang. Lalu ada datang lagi jenazah. Rasulullah nanya lagi, dia punya utang enggak? Enggak. Maka Rasulullah kemudian menyolatkan. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu yang muliakan, bahwasanya ketika Nabi tidak menyolatkan, itu menunjukkan bahwa hukumnya bukan wajib, tapi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, maka gugur. Nah ini kalau dalam urusan COVID, yang kemarin saya tidak tahu ini beritanya hoax atau benar, tapi kalau sampai benar, dia tidak disucikan, tidak disolatkan. Entah saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi saya bicara kalau ini benar, tidak disolatkan, hanya karena takut virus seperti itu. Padahal disolatkan ya. Kalau memang tidak bisa dimandikan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau disolatkan kan tidak harus bersentuhan. Nah kalau sampai tidak disolatkan, maka sak rumah sakit dan sak dokter-dokternya, sak perawatnya dosa semua. Kalau mereka membiarkan
ada pasien yang tidak disolatkan. Itu kalau memang benar beritanya seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak benar. Kenapa? Ini fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang atau dua orang atau tiga orang yang sudah menyolatkan, sudah berarti gugur kewajiban yang lainnya. Jadi ini Bapak Ibu yang muliakan, dalam menyolatkan jenazah memiliki fadilah yang luar biasa. Dan juga semakin banyak orang yang menyolatkan, maka semakin lebih afdal. Di mana Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, "Ma min mayyitin." Siapa saja dari seorang mayit atau tidaklah seorang mayit, orang yang meninggal, yusalli alaihi ummatan minal muslimin, yang dia disolati 100 orang dari orang muslim. Kulluhum yashfa'una lahu. Lalu kemudian semuanya mendoakan dia, mendoakan kebaikan untuknya, illa syufi'u fihi, kecuali doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis yang lain, 40 orang, barang siapa yang di mana ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, putra beliau meninggal, kemudian dia perintahkan kepada budaknya atau bekas budaknya namanya Quraib, dia katakan, coba lihat di luar rumah berapa orang yang sudah datang. Kemudian Quraib ini datang dan mengatakan kira-kira jumlahnya di atas 40, wahai Ibnu Abbas. Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan, keluarkan jenazahnya, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan akan dikabulkan doa-doa untuk si mayit tersebut. Maka semakin banyak yang menyolati semakin baik. Demikian Bapak Ibu yang muliakan, adapun cara sholat jenazah ini nanti akan ada di materi fikih sholat jenazah. Ini Bapak Ibu, amalan yang terakhir, yang 3. 1 tadi berkaitan dengan masalah menjenguk orang sakit. Ini pahalanya akan dimintakan ampunan, dimintakan barokah oleh 70.000 malaikat. Kemudian yang kedua, tentang keutamaan seorang istri yang mencari ridho Allah melalui ridhonya suami. Melalui ridhonya suami. Ini kelihatan indah. Kenapa? Karena kalau istri ketika suami marah, istri berusaha untuk down, untuk meminta maaf. Ketika istri marah, suami gantian yang minta maaf, ini akan membuat hubungan keluarga ini menjadi awet. Semoga Bapak Ibu semua menjadi hubungan dalam rumah tangga, hubungan yang sakinah, yang awet, yang tenang dalam berumah tangga. Kemudian yang terakhir tadi sudah kita bahas tentang keutamaan menyolatkan jenazah dan ikut menguburkan jenazah. Khusus menguburkan ini hanya untuk laki-laki. Karena wanita ada yang mengatakan haram untuk masuk ke kuburan. Ada yang mengatakan wanita makruh untuk ikut sampai ke kuburan. Demikian Bapak Ibu yang muliakan kajian kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada host Ustaz Asnun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.